Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13.2, pengolahan sinyal digital. Di sini kami ingin melakukan demo untuk praktikum 1.1 hingga praktikum 1.13. Kita mulai dengan praktikum 1.1 yang akan dibacakan oleh anggota kami, yaitu Anissa Gustinanda dengan ujung NPM 005. Kepada Nisa, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 1.1. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat kode pada baris pertama yaitu N sama dengan 0.26. Ini maknanya ini merupakan indeks sampel atau nomor sampel dari 0 sampai 6. Kemudian di baris kedua ada H sama dengan 2 dikali 0.8 pangkat N. Ini merupakan rumus untuk mencari sinyal H. Kita menggunakan rumus ini di mana 2 dikalikan dengan 0,8, kemudian dipangkatkan dengan N. Jadi setiap nomor sampel nilainya akan berbeda untuk H. Kemudian di baris ketiga ada stem dalam kurung N, H. Ini merupakan untuk membuat grafiknya. Kemudian ada X label dalam kurung N, itu untuk penamaan pada sumbu horizontal. Kemudian ada sumbu horizontal atau pada sumbu X. Kemudian ada Y label dalam kurung H dalam kurung N, itu penamaan untuk sumbu vertikal atau sumbu Y. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada praktikum 1.2 yang akan dibacakan oleh Rizkia Dwi Atika dengan ujung NPM 028. Kepada Rizkia Dwi Atika, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 1.2, di mana kode yang pertama yaitu N sama dengan 0.210. Ini merupakan baris untuk membuat indeks N yang berisi nilai dari 0 sampai 10. Untuk baris yang kedua yaitu P sama dengan zeros, buka kurung size N. Ini itu untuk membuat indeks P agar ukurannya sama dengan indeks N. Untuk yang ke baris ketiga, P dalam kurung 3.7 sama dengan 1. Ini untuk mengatur nilai 1 pada setiap indeks 3 sampai dengan 7. Kemudian baris stem N, P, R ini untuk membuat grafik sinyal, dan R itu untuk memberikan warna merah pada plot. Kemudian ada X label dalam kurung N, ini untuk membuat label sumbu X menjadi N. Kemudian ada Y label PN, ini untuk membuat label sumbu Y menjadi PN. Dapat dilihat pada figur 1 itu, nilai selain dari indeks ketiga sampai ke-7 itu nilainya 0, sedangkan dari indeks ketiga sampai ke-7 itu nilainya 1. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada praktikum 1.3 yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Siti Zahra Sofia Rahma, dengan ujung NPM 35. Nah, jadi pada baris pertama itu ada N sama dengan min 10.2, 10 itu di mana mendefinisikan indeks N kalau N itu dimulai dari min 10 hingga titik 10. Nah, di baris kedua ada delta sama dengan buka kurung siku zeros, buka kurung 1, 10, tutup kurung, so ada 1, ada zeros, ada buka kurung 1, 10, tutup kurung, dan tutup kurung siku. Nah, zeros ini artinya yang pertama itu membuat amplitudo sinyal menjadi 0. Zeros pertama membuat seluruh sinyal beramplitudo 0 untuk nilai kurang dari 10. Kurang dari 0. Nah, kemudian angka 1 di awal itu maksudnya merepresentasikan kalau nilai N di 0 itu beramplitudo 1.
Nah, untuk zeros yang selanjutnya itu membuat seluruh nilainya itu beramplitudo 0. Yang n lebih dari 0, maka amplitudonya akan 0. Nah, kemudian di baris ketiga ada stem, buka kurung n, delta. Nah, di sini stem merupakan tampilan visual dari sinyal diskrit ini. Nah, n, delta maksudnya membuat plot dari sinyal delta terhadap n. Oke. Untuk plotnya bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya ada praktikum 1.4 yang akan dibacakan oleh Anissa Agustinanda. Kepada Anissa Agustinanda, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, praktikum ini bisa dilihat hampir sama dengan praktikum 1.3, namun di sini terdapat penambahan kode. Jadi, saya jelaskan dari awal, di sini ada di baris pertama itu N sama dengan min 10.210. Ini menyatakan indeks sampel kita itu dari min 10 sampai dengan 10. Kemudian di baris kedua terdapat delta sama dengan kurung siku zeros di dalam kurung 1,10, kemudian tutup kurung, terus 1 zeros dalam kurung 1,10. Nah, zeros di sini itu artinya membuat amplitudo sinyal menjadi 0. Jadi, zeros pertama membuat seluruh sinyal beramplitudo 0 untuk nilai n kurang dari 0. Lalu yang di baris ketiga ini ada stem dalam kurung n, delta. Ini seperti sebelum-sebelumnya, ini untuk membuat grafik. Pada praktikum 1.4 ini juga kita menambahkan IMSEC. Jadi setelah stem kemudian kodenya itu ada dalam kurung delta, n sama dengan IMSEC 0, min 10, 10. Jadi menurut sepengetahuan saya 0 di sini itu merupakan impuls pertama. Jadi kan pada grafik kita bisa melihat yang bernilai 1 itu ada pada koordinat 0. Kemudian min 10 ini merupakan awal dari dimulainya indeks kita. Ya, dan yang 10 positif 10 ini merupakan akhir dari indeks kita. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk praktikum 1.5 akan dibacakan oleh Rizkia Dwi Atika. Kepada Rizkia Dwi Atika, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan praktikum 1.5. Kode yang pertama itu ada N sama dengan min 10.2, 10, koma. Ini tuh baris yang membuat indeks mulai dari min 10 sampai dengan 10. Yang kedua, U sama dengan Heaviside buka kurung N, koma. Ini baris yang menggunakan fungsi Heaviside yang menghasilkan nilai 0 untuk yang N kurang dari 0 dan menghasilkan nilai 1 untuk N yang lebih dari 0. Kemudian stem buka kurung N, U tutup kurung koma. Ini untuk membuat grafik sinyal untuk N sebagai sumbu X dan untuk U sebagai sumbu Y. Dapat dilihat pada grafik itu sebelum angka 0 amplitudonya selalu bernilai 0. Sedangkan setelah angka 0 amplitudonya selalu bernilai 1. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk praktikum 1.6 akan dibacakan oleh saya. Yang pertama itu ada baris N sama dengan 0.2, 15. Itu maksudnya pengindeksannya itu dari 0 sampai ke titik 15. Nah, baris kedua itu ada X sama dengan 0,9 titik pangkat N. Itu maksudnya 0,9 dipangkatkan N. Nah, untuk baris ketiga itu ada subplot 2
koma 1, stem n, x. Nah, maksud subplot ini adalah maksud angka 2 di subplot ini bahwa grafiknya itu sebenarnya ada 2. Nah, untuk angka 1 di tengah subplot ini maksudnya itu grafiknya berbentuk horizontal. Nah, untuk angka 1 terakhir ini maksudnya itu ini grafik pertama dari 2 grafik yang akan muncul nanti. Nah, sedangkan stem ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini merupakan tampilan grafiknya sendiri. Nah, bisa dilihat sendiri grafiknya ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan jika hanya pakai tanda pangkat, bagaimana? Nah, dia tidak bisa. Mengapa? Karena untuk memangkatkan sebuah elemen pada MATLAB harus menggunakan power, yaitu titik. Nah, makanya karena dia tidak bisa tidak memakai titik, jadi dia tidak terbaca. Nah, selanjutnya ada tugas dibilang untuk membuat YN sama dengan 2N. Dengan pengindeksannya sama dan subplotnya tuh berbeda, yaitu 2,1,2. Nah, di sini maksudnya dia grafiknya ada 2, dia horizontal yang satu, dan ini merupakan grafik yang kedua. Nah, bisa dilihat sendiri N-nya tetap sama. Untuk Y-nya kita memasukkan fungsinya, yaitu 2 dipangkatkan dengan N. Nah, untuk subplotnya sendiri sudah dijelaskan tadi, dan stemnya itu untuk menampilkan grafik. Bisa dilihat grafiknya. Kemudian ada pertanyaan di mana perbandingan antara XN yang sama dengan 0,9 N dengan YN sama dengan 2N. Perbandingannya pada XN, grafik akan semakin mengecil, namun memerlukan waktu yang lama. Nah, sedangkan YN, grafik akan semakin membesar dan tidak memerlukan waktu yang lama. Bisa dilihat ini dia hanya memerlukan waktu sebentar untuk membesar. Sedangkan untuk yang pertama, untuk mengecil dia memerlukan waktu yang banyak. Nah, baik, selanjutnya ada praktikum 1.7 akan dibacakan oleh Anissa Agustinanda. Kepada Anissa Agustinanda disilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi pada praktikum 1.7 ini kita ada 3. Kita sebut saja 1.7a, 1.7b, dan 1.7c. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai praktikum 1.7a. Jadi di sini dapat kita lihat pada baris pertama ini tertulis N sama dengan min 20, titik 2, 20. Ini adalah cara kita membuat daftar indeks sampel dari min 20 hingga 20. Kemudian pada baris kedua ini ada A sama dengan 2. A ini adalah amplitudo. Kemudian omega sama dengan 2 dan theta sama dengan 0. Kemudian selanjutnya ada kode S1 sama dengan A dikali sin dalam kurung omega dikali N tambah theta. Nah, jadi sinyal ini dihitung dengan mengalihkan amplitudo A dengan nilai sin. Kemudian jadi ini mengalihkan amplitudo A dengan nilai sin dari omega dikali N ditambah theta. Kemudian di sini ada subplotnya, yaitu 3,1,1. Nah, kemudian koma stem dalam kurung N, S1, R. Jadi di sini saya akan menjelaskan subplotnya. Maksud dari subplot ini adalah angka 3 tersebut merupakan berarti ada 3 grafik di sumbu Y atau vertikal. Kemudian satu yang di tengah itu menyatakan ada satu grafik di sumbu X
atau horizontal. Kemudian satu yang terakhir itu menyatakan bahwa ini merupakan grafik pertama yang digambar. Lalu di sini kan ada stem dalam kurung N, S1, R. Jadi di sini itu fungsinya menggambarkan grafik tersebut. Nah, di sini ada huruf R. R itu untuk apa? Jadi warna untuk grafik-grafik yang yang ada tanda-tanda bulat itu dijadikan warna merah. Selanjutnya itu ada praktikum 1.7b. Untuk kodenya itu sama dengan yang A, cuman di sini ada perbedaan rumusnya. Di S2 sama dengan A dikali sin dalam kurung omega dikali N tambah theta. Dengan 2 dikali sin dalam kurung 2 dikali N tambah pi. Kemudian untuk subplotnya itu jadinya 3,1,2. Untuk stemnya jadinya N, S2, R. Kemudian lanjut ke praktikum 1.7 yang C. Ini sama kodenya itu sama dengan yang A dan B, cuman di sini terdapat perbedaan pada rumusnya, di mana untuk yang ketiga, yang C ini itu adalah S3 sama dengan 2 dikali sin dalam kurung 4 dikali N tambah pi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada praktikum 1.8 yang akan dibacakan oleh Rizkia Duyatika. Kepada Rizkia Duyatika disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan praktikum 1.8. Di sini praktikum 1.8 itu ada 3 kali pengujian. Untuk yang pertama tuh N sama dengan 0,4 titik koma. Itu baris untuk membuat indeks dari 0 sampai dengan 4. Untuk baris yang kedua tuh X sama dengan 0,5 titik pangkat N, titik koma. Ini tuh baris untuk membuat sinyal XN 0,5 dipangkatkan dengan indeks N. Kemudian baris yang ketiga itu subplot buka kurung 3,1,1 tutup kurung, koma stem buka kurung N, X. Ini tuh baris untuk menghasilkan grafik sinyal. Sedangkan subplot itu kan sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya oleh teman saya. 3 itu untuk ada 3 grafik vertikal, kemudian ada 1 itu bakalan ada 1 grafik horizontal, kemudian satu yang terakhir itu untuk membuat grafik yang pertama kali dibuat. Next, yang kedua. Yang kedua itu fungsinya sama seperti sebelumnya, hanya ada penambahan setelah X, yaitu G sama dengan X tambah 2. Baris ini merupakan baris untuk membuat sinyal GN dengan menambahkan 2 ke setiap elemen XN. Kemudian yang terakhir itu sama seperti sebelumnya, hanya perbedaannya itu pada subplot yang bagian terakhir 2. Itu artinya untuk membuat grafik yang kedua yang akan dibuat. Next. Percobaan ketiga ini sama juga seperti sebelumnya. Hanya saja ada penambahan Y sama dengan X kurang N. Ini merupakan baris untuk membuat sinyal YN dengan mengurangkan 2 dari setiap elemen XN. Yang terakhir, subplot itu perbedaannya di bagian terakhir, yaitu 3 untuk membuat grafik yang ketiga yang akan dibuat. Stemnya itu sama untuk menghasilkan grafik sinyal. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada praktikum 1.9 yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Siti Zahra Sofia Rahma.
Baik, di praktikum 1.9 ini ada beberapa grafik. Yang pertama itu diminta dengan N atau indeksnya itu dari min 5 sampai 5. Kemudian ada fungsinya, yaitu X sama dengan sin di dalam kurungnya itu adalah 2 dikali N. Nah, kemudian di baris ketiga ada subplot 3,1,1 itu maksudnya ada 3 grafik nanti, berarti ada 3 fungsi yang diminta untuk dibuat. Kemudian yang satu ini yaitu ada dia di sumbu di horizontal, dan terakhir itu dia merupakan grafik yang pertama. Nah, sedangkan stem ini untuk menampakkan grafiknya. Nah, bisa dilihat sendiri grafiknya. Oke. Yang selanjutnya yaitu diminta G sama dengan 2 dikali X dengan subplotnya 3,1,2. Nah, untuk N-nya tetap sama. Untuk X-nya paling kita ubah aja jadi sin. Kemudian diubah menjadi untuk X-nya tetap sin 2 kali N. Namun untuk G-nya itu adalah 2 dikali X. Nah, untuk subplotnya sendiri bisa dilihat 3 dan 1 ini tetap sama, namun kenapa di ujungnya 2 berbeda? Karena ini merupakan grafik yang kedua. Bisa dilihat sendiri grafiknya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada Y sama dengan 0,5 dikali X dengan subplot 3,1,3. Nah, untuk N-nya tetap sama dari indeksnya dari min 5 sampai 5. Kemudian di sini kita taruh X-nya karena kita membutuhkannya untuk fungsi Y. Nah, terakhir kita kalikan. Pada saat kita mencari Y, di fungsi kita adalah 0,5 dikali dengan X. Nah, untuk subplotnya sendiri, di sini juga sama 3,1. Nah, di belakang ini kenapa 3? Karena ini merupakan grafik yang ketiga dari 3 grafik. Bisa dilihat sendiri grafiknya. Oke. Selanjutnya ada praktikum 1.10 yang akan dibacakan oleh Anissa Agustinanda. Kepada Anissa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, jadi kita masuk ke praktikum 1.10. Di sini dapat kita lihat, jadi kalau ada langsung yang ketiga grafiknya aja. Baik. Nah, di sini kan itu ada 3 grafik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan di baris pertama, yaitu N1 sama dengan 0,25. Nah, ini merupakan indeks sampel untuk sinyal pertama, atau kita sebut dengan X1. Jadi, sinyal X1 akan memiliki sampel dari 0 hingga 5. Kemudian, di baris kedua ada L1 sama dengan length dalam kurung N1. Jadi, di sini kita menghitung panjang atau jumlah sampel dari sinyal X1 ini. Jadi panjangnya itu adalah 6 karena kita punya 6 sampel dari 0 hingga 5. Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada 6. Kemudian di baris ketiga ini ada N2 sama dengan 2,28. Ini sama, itu daftar indeks sampel untuk sinyal kedua atau kita sebut aja X2. Jadi sinyal X2 ini akan memiliki sampel dari angka 2 hingga 8. Kemudian ada L2 sama dengan length dalam kurung N2. Jadi ini sama, yaitu kita mencari panjang atau jumlah sampel dari sinyal X2. Jadi panjangnya itu adalah 7. Karena apa? Karena kita punya 7 sampel dari 2 hingga 8. Kemudian ada X1 sama dengan 1 dalam kurung 1,L1. Nah, ini adalah cara kita untuk membuat sinyal yang pertama tadi X1 dengan amplitudo 1 yang memiliki panjangnya tadi 6. Dalam bahasa sederhana ini, sinyal X1 adalah deret angka 1 dengan panjang 6.
Kemudian ada X2 sama dengan 2 dikali 1 dalam kurung 1,L2. Ini sama, kita membuat sinyal X2 dengan amplitudo 2 yang memiliki panjang 7. Lalu sinyal X2 adalah deret angka 2 dengan panjang 7. Ya, bahasa sederhananya. Kemudian di sini ada subplot dalam kurung 3,1,1. Kemudian koma stim dalam kurung N1, X1. Nah, seperti yang sudah dibahas pada praktikum-praktikum sebelumnya, subplot ini, angka-angka pada subplot ini, nah, 3 yang pertama itu merupakan terdapat 3 grafik vertikal atau pada sumbu Y nih. Berarti dia ke atas atau ke bawah, kan. Kemudian satu yang di tengah ini terdapat satu grafik horizontal atau pada sumbu X. Nah, kemudian di angka yang terakhir itu ada angka 1. Itu artinya merupakan grafik pertama dari grafik pertama yang digambar. Kemudian stim itu seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, itu merupakan kode untuk membuat grafiknya. Kemudian ada subplot juga lagi, maknanya sama. Cuman yang berbeda di situ ada pada angka subplot yang di terakhir itu angka 2. Itu artinya merupakan grafik kedua dari seluruh grafik. Terus stimnya juga sama, artinya itu untuk membuat grafik. Kemudian di sini ada dalam kurung siku X1 underscore new, X2 underscore new, N. Itu sama dengan time align dalam kurung X1, N1, N2, X2, N2. Nah, ini tuh apa? Ini adalah tahap penyelarasan waktu atau bahasanya kita sebut dengan tim aligning. Terus fungsi ini digunakan untuk membuat kedua sinyal. Nah, sinyal yang mana? Yaitu X1 dan X2 memiliki indeks waktu yang sama sehingga kita bisa menjumlahkannya dengan benar. Nah, jadi kan kita ini ditugaskan untuk menjumlahkan kedua sinyal nih. Namun kita nggak bisa jika indeks waktunya belum sama. Jadi makanya oleh karena itu kita menggunakan timeline. Nah, jadi timeline ini juga kita tambahkan di fungsi. Itu kita tambahkan di menu new, kemudian script. Di situ akan ada menu editor. Jadi kita membuat timeline di situ. Nah, lanjut ke baris selanjutnya itu ada G sama dengan X1 underscore new tambah X2 underscore new. Nah, jadi kan tadi di baris sebelumnya itu kita telah menyelaraskan si timeline ini, timeline. Jadi setelah diselaraskan, baru kita bisa menjumlahkan sinyal X1 dan X2 menjadi sinyal baru yang disebut G. Nah, jadi sekarang kita memiliki sinyal yang merupakan hasil penjumlahan antara X1 dan X2 yang waktu-waktunya sudah diselaraskan. Kemudian untuk subplot yang gini itu ada angka 3,1,3, itu artinya sama. Nah, yang berbeda kan di sini ada angka 3-nya, berarti dia itu merupakan grafik ketiga yang digambarkan. Untuk stimnya sama, itu untuk menggambarkan grafik. Baik, di sini bisa kita lihat grafiknya ya. Untuk yang grafik pertama itu ada amplitudenya 1, jadi pada sumbu Y itu 1 batasnya. Kemudian yang di grafik kedua, di grafik pertama juga dari 0 sampai 5 ya. Kemudian di grafik kedua itu dari 0 sampai 8, dari 2 sampai 8, amplitudenya 2, jadi pada sumbu Y itu 2, dan untuk yang ketiga itu hasil penjumlahannya. Jadi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Dwi Atika, disilakan.
Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 1.11. Untuk yang pertama tuh N1 sama dengan min 5, titik 2, 10, titik koma. Ini untuk membuat indeks N1 dari nilai min 5 sampai dengan 10. Kemudian L1 sama dengan range buka kurung N1 titik koma. Ini untuk menghitung panjang sinyal dari N1. Kemudian yang ketiga N2 sama dengan 0 titik 2 10 titik koma. Ini untuk untuk membuat indeks N2 yang berisi nilai 0 sampai dengan 10. Untuk yang keempat, L2 sama dengan range buka kurung N2 titik koma. Ini untuk menghitung panjang sinyal dari indeks N2. Kemudian ada X1 sama dengan cos buka kurung 2 kali N1 ditambah pi per 2 tutup kurung titik koma. Ini merupakan amplitudo sinyal X1. Kemudian X2 sama dengan 0,8 dikali N2 titik koma. Ini merupakan nilai amplitudo dari sinyal X2. Kemudian ada subplot 3,1,1 stem N1, X1. Ini tuh merupakan subplot pertama untuk membuat grafik sinyal dari N1 sebagai sumbu X dan X1 sebagai sumbu Y atau amplitudo. Kemudian subplot 3,1,2 tutup kurung stem buka kurung N2, X2. Ini merupakan subplot kedua untuk membuat grafik sinyal dari N2 dan X2, yaitu N2 sebagai X atau indeks dan X2 sebagai Y ataupun amplitudo. Kemudian kurung siku X new, X1 new, X2 new, N tutup kurung siku sama dengan timeline buka kurung X1, N1, X2, N2. Ini merupakan proses penyelarasan waktu untuk membuat kedua sinyal memiliki indeks waktu yang sama. Jadi pada praktikum 1.11 ini kita menggunakan namanya timeline. Timeline ini agar sinyal-sinyal itu bisa bertemu pada titik waktu yang sama, sehingga kita dapat mengalihkannya dengan benar. Kemudian G sama dengan X1 new dikali dengan X2 new. Ini merupakan proses perkalian antara X1 new dan X2 new agar menghasilkan sinyal baru yang kita beri nama G. Untuk yang terakhir, yaitu subplot 3,1,3, stem buka kurung N, G. Ini merupakan subplot ketiga yang menampilkan sinyal baru hasil dari perkalian antara X1 new dan X2 new. Dapat dilihat pada grafik untuk X1, sinyal X1 tuh nilai amplitudonya tuh dari 1 dan juga min 1. Untuk gambar yang kedua, nilai amplitudonya tuh dari 0 sampai dengan 10. Sedangkan pada grafik yang ketiga tuh nilai amplitudonya dari 0 sampai 5 dan sampai dengan min 10. Ini merupakan hasil perkalian dari sinyal X1 dan sinyal X2. Berikut penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada praktikum 1.12. Nah, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Siti Zahra Sofia Rahma. Nah, pertama itu di sini baris pertama itu ada buka kurung siku X, Fs sama dengan audio read. Di dalam kurung ini adalah speech, DFT, strip 16, strip 8, strip mono, strip 5 second, dot WAV. Nah, ini speak ini maksudnya itu merupakan file audio yang menyimpan sinyal audio pada variabel X dan frekuensinya itu pada variabel Fs. Nah, next di baris kedua itu ada sound dalam kurung X, Fs. Nah, sound ini merupakan fungsi untuk memutar suara. Jadi waktu kita
mengetik baris kedua ini, kemudian kita enter, maka suara dari audio speak ini akan terdengar oleh kita. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tugas, yaitu baris ketiga, n sama dengan 0, titik 2, habis itu length x kurang 1. Ini maksudnya pengindeksan juga dari 0 sampai panjangnya si x, yang sedangkan kita tahu x tadi itu merupakan variabel yang menyimpan audio, dan dikurangi dengan 1. Nah, kemudian ada baris keempat, yaitu T sama dengan N per Fs, di mana guna dari baris ini yaitu untuk membuat daftar waktu kontinu yang sesuai dengan daftar indeksnya, dengan cara membagi indeks dengan frekuensinya. Kemudian plot dalam kurung T, X ini digunakan untuk membuat sebuah grafik atau plot dari sinyal audio yang tadi, yaitu X terhadap T. T itu maksudnya waktu. Nah, berikut grafiknya T terhadap waktu. Nah, kemudian ada praktikum 1.13 yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Siti Zahra Sofia Rahma. Pada baris pertama dan kedua sama dengan praktikum 1.12, yaitu baris pertama itu merupakan ini ada file audionya. Kemudian baris kedua itu ada fungsi sound supaya kita bisa mendengar audionya itu apa. Nah, di baris ketiga ini ada variabel B yang bernilai 2. Jadi kita menaruh variabel B itu nilainya 2. Kemudian di baris keempat ini kita kalikan si variabel X yang menyimpan audio tadi dengan si B, yaitu B kali X. Jadi di sini sound itu sudah sudah dikali dengan nilai 2. Nah, kemudian di baris kelima ada fungsi sound, tapi bukan X tadi, cuman XB yang sudah dikalikan dengan nilai 2 tadi. Nah, fungsi sound ini akan mendengarkan kepada kita apa file dari si speak ini. Namun karena sudah dikalikan dengan B yang bernilai 2, jadi suaranya akan semakin besar. Nah, kemudian di baris ke-6 ada variabel A yang kita isikan dengan nilai 0,5. Nah, selanjutnya di baris ke-7 ada X A sama dengan A dikali X, di mana kita mengalihkan variabel X yang menyimpan audio tadi dengan variabel A yang bernilai 0,5. Jadi setelah kita kalikan, next-nya di baris ke-8 ada fungsi sound, di mana kita akan memutarkan kembali audio tersebut, namun kita putarkan dengan variabel X yang menyimpan audio yang sudah dikalikan dengan A yang bernilai 0,5. Karena dia bernilai 0,5, jadi saat kita memutar sound-nya tersebut, itu akan menjadi lebih kecil terdengar suaranya. Baik, sekian dari kami, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan ada pada kami sendiri. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.